Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan hari ini insyaallah kita akan melaksanakan puasa hari ke-16 ya. Tidak terasa sudah 15 hari. Mudah-mudahan 15 hari yang sudah kita lalui, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya, tarawihnya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau 15 hari sudah lulus kita melewatinya, insya Allah separuh perjalanan terakhir semakin baik lagi ya, walaupun ujiannya makin berat ya, makin berat. Tapi di 10 hari terakhir inilah keutamaan Ramadan itu. Kalau bulan Zulhijjah keutamaannya ada di 10 hari pertama, sehingga disebutkan bahwa Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik dalam perjalanan 1 tahun. Karena di situ berkumpul segala macam bentuk ibadah. Nah, puncaknya adalah haji dan kurban. Nah, tapi di Ramadan puncaknya itu ada di 10 hari terakhir. Ya, bukan 10 hari pertama. Nah, tapi yang bertahan sampai akhir hanyalah mereka yang berpuasanya betul-betul karena iman. Ya, kalau yang berpuasanya hanya sekedar untuk menghargai yang lain puasa itu, ya ikut puasa sekedar untuk menghargai, ya mungkin hanya bertahan seminggu saja. Ya, sudah biasa lagi kita menjelang akhir itu orang-orang yang bebas makan dan minum toh. Betul nggak? Iya. Itu bahkan kita yang puasa yang dituntut menghargai mereka. Luar biasa ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, kalau pembahasan sebelumnya hari Kamis yang lalu ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Masih ingat Pak? Ada berapa? 9 ya. Nggak usah saya tes ya, saya percaya lah, insya Allah masih ingat. Nah, sekarang pembahasan kita tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Wah, asik ya. Nih, orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Itu juga sama, ada 9 Pak. Ada 9. Nanti kita lihat ya, apakah salah satu dari 9 poin ini kita ada peluang masuk di dalamnya begitu. Nah, sehingga boleh untuk tidak puasa. Nah, sebelum membahas itu, nah kita pahami dulu tentang kedudukan puasa Ramadan ini. Nah, sebagai seorang muslim tentunya
semua di antara kita meyakini bahwa puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam, ya. Karena hukum puasa Ramadan adalah wajib. Dasarnya dari Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183. Tidak ada seorang pun yang mengingkari wajibnya puasa, dan ia termasuk salah satu 5 dasar agama kita. Maka yang mengingkari wajibnya puasa hukumnya kafir. Nah, jadi orang yang tidak berpuasa dengan alasan bahwa puasa itu tidak wajib, menolak wajibnya puasa, ya berarti hukumnya kafir, murtad. Nah, jadi ini yang pertama, ya, kedudukan puasa itu adalah wajib, tidak boleh tidak, dan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Siapapun. Nah, di awal Islam memang seperti disebut di surat Al-Baqarah 184, di ujung ayatnya ada pernyataan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, apa lanjutannya? Ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang sanggup berpuasa tapi memilih untuk tidak puasa boleh, tapi diganti dengan fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Dulu itu di awal-awal diwajibkannya puasa berlaku ketentuan seperti itu. Siapa saja. Jadi artinya masih boleh memilih nih, mau puasa atau mau bayar fidyah. Nah, tetapi kemudian ketentuan ini dinasakh dengan turunnya kemudian ayat 185 yang menjelaskan waktu diwajibkannya puasa. Di ayat 183 kan hanya menyatakan diwajibkan berpuasa atas kalian. Nah, waktunya belum dijelaskan kapan. Nah, kemudian muncullah 185 menetapkan waktunya. Kapan waktunya? Syahrul Ramadan. Ramadan yang mana? Alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, maka pernyataan berikutnya apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang mengetahui masuknya bulan Ramadan, wajib dia berpuasa tanpa kecuali. Nah, jadi nggak berlaku lagi yang tadi itu, ya, yang bahwa boleh memilih antara puasa atau bayar fidyah. Oh, kalau masih boleh, enakan orang kaya gitu. Nah, sudah siapkan saja fidyah untuk 1 bulan dah. Nah, tetapi hukum fidyah ini nanti masih berlaku bagi orang-orang tertentu yang memiliki uzur. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, ya. Siapa saja orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Pertama, anak kecil, ya, bukan orang kecil, ya, anak kecil. Siapa anak kecil itu? Ya, anak kecil artinya adalah orang yang belum balik. Apa ketentuan balik? Ciri balik itu gimana? Kalau laki-laki biasanya mimpi, ya. Ya, mimpi apa? Ya, mimpi enak, ya. Mimpi buruk. Ya, walaupun nggak sampai basah, Pak, ya. Ya kan ihtilamnya yang dinilai itu. Jadi kalau anak udah mulai mimpi, berarti kan dia sudah mulai berpikir ke arah sana. Itu sudah balik. Itu mimpi. Kalau perempuan haid, ya, haid.
minimal usianya 9 tahun untuk keluarnya darah haid itu. Nah, kalau laki-laki 10 tahun, ya 10 tahun udah mulai mimpi dia. Nah, kalau darah haid ini ketentuannya minimal 9 tahun. Itu baru dianggap haid. Di bawah usia 9 tahun, jika keluar darah, maka itu dihukumi istihadhah, penyakit, bukan haid. Ya, jadi 9 tahun hijriyah, tapi ya hitungannya bukan masehi. Ya, perhitungan umur itu dalam menentukan hukum yang dipakai adalah hijriyah. Nah, jadi harusnya kita memang membiasakan seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau Ramadan saja kita menggunakan patokan hijriyah, mestinya ya kelahiran anak juga kita gunakan patokannya hijriyah. Walaupun akte yang nggak bisa pakai tanggal hijriyah, tapi kita mestinya mencatat, karena akan beda kan umurnya. Kalau dihitung pakai tahun hijriyah, beda berapa hari? 11 hari bedanya. Ya, coba Bapak Ibu catat nggak anak-anak yang lahir itu tanggal hijriyah tanggal berapa? Rata-rata enggak ya. Nah, tapi bisa dihitung kok, ya, bisa dicari itu. Ya, di aplikasi kalender kan ada kalender hijriyah. Ya udah tinggal hitung mundur aja. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Nah, itu berarti tanggal hijriyahnya tanggal berapa. Bahkan lebih bagus lagi kalau yang suka merayakan hari kelahiran, pakai hijriyahnya begitu. Nah, supaya kita mulai membudayakan kalender kita, ya, hijriyah itu. Jangan hanya memanfaatkan hijriyah itu tahunya kalau puasa aja dengan lebaran haji itu ya. Baik. Nah, jadi bagaimana kalau anak ini tidak mimpi dan juga tidak keluar darah? Patokannya apa? Sudah lewat 9 tahun. Keluar apa? Bulu. Iya. Suara berbeda ya. Jika dua hal tadi tidak ditemukan pada anak, karena ada Pak, anak itu sudah lulus SMP, sudah masuk SMA, anak perempuan belum keluar darah haid. Ada yang begitu. Ya. Maka yang menjadi patokan jika dua ciri tadi tidak ada adalah usia 15 tahun. Maka siapapun anak yang sudah usia 15 tahun, apakah dia sudah keluar darah haid ataupun belum, apakah dia pernah mimpi atau tidak, berarti dihukumi balik. 15 tahun. Ya, 15 tahun batasnya. Itu usia balik, Pak. Kalau usia nikah? Usia nikah berapa Pak di kita Pak di Indonesia? Berapa? Ya, kalau di negara yang lebih 21 berapa itu ya. Tapi kalau secara syariat sebetulnya kalau sudah balik udah bisa nikah. Baik, ini yang pertama. Maka siapapun anak yang belum usia balik berarti dia boleh untuk tidak puasa. Tapi wajib orang tua mendidik anaknya membiasakan puasa. Sejak kapan? Nah, sejak kapan? Ya, kalau mau dikiaskan kepada sholat, ada perintah Nabi agar memerintahkan anak sholat itu usia berapa? 7 tahun. Ya. Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun.
Artinya ya usahakan kalau sudah 7 tahun itu sudah mulai puasa, bukan puasa-puasaan. Kalau di bawah 7 tahun ya puasanya sampai zuhur, sampai asar, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 7 tahun, usahakan sudah full sampai maghrib. Bisa nggak? Bisa. Bisa. 5 tahun aja udah bisa kok. Ya. Tergantung kita orang tuanya. Ya, tergantung kita orang tuanya. Iya. Oke, jadi siapapun anaknya kalau belum balik maka belum wajib atau tidak berdosa seandainya dia tidak puasa, tapi wajib dididik agar terbiasa mengerjakan puasa. Nah, jika dikiaskan kepada sholat itu mulai usia 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah terbiasa anak melakukan puasa. Konsekuensinya apa? Kalau anak ini belum balik tidak puasa, tidak ada konsekuensi apa-apa. Tidak dianggap berdosa. Seandainya anak itu puasa, untuk siapa pahalanya? Ya insya Allah untuk orang tuanya, Pak. Ya, karena dia kan belum dihitung, berarti belum balik kan. Nah, maka insya Allah untuk orang tuanya pahalanya itu. Jadi tidak ada konsekuensi apa-apa. Kalaupun anak ini tidak puasa, tidak wajib mengqadha pada saat nanti dia balik. Itu artinya. Kenapa? Karena hitungan syariat, aturan agama mulai berlaku ketika dia balik. Ya, ketika dia balik, baru itu disebut mukallaf. Ya, apa mukallaf itu? Orang yang sudah dikenai beban syariat. Nah, bukan muallaf tapi mukallaf. Nah, mukallaf itu syaratnya muslim, balik, berakal sehat. Ya, berakal sehat dan normal panca inderanya. Minimal punya pendengaran atau penglihatan, salah satu. Apalagi kalau dua-duanya. Kenapa? Karena penglihatan dan pendengaran itu menjadi alat yang Allah berikan kepada kita manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak bisa melihat tapi masih bisa mendengar. Masih bisa nggak orang belajar? Bisa, dengan mendengar. Tidak bisa mendengar tapi masih bisa melihat. Masih bisa belajar? Bisa. Isyarat. Tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu sudah tidak kena taklif. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kalau dari lahir seperti itu. Ya, kalau sudah sekian puluh tahun dia hidup lantas tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat karena penyakit, itu beda. Kan sudah tahu sebelumnya itu Mbak ya. Jangan terus saya udah nggak bisa lihat, udah nggak bisa dengar, berarti saya udah nggak wajib sholat. Bukan begitu. Kalau memang dari lahir anak itu kondisinya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu tidak kena taklif. Ya. Baik, ini yang pertama. Ya, jadi yang pertama berarti yang boleh untuk tidak puasa adalah anak kecil. Kedua, orang gila, majnun. Ya. Jadi artinya majnun apa? Asal artinya sih tertutup majnun itu. Tertutup apanya? Akalnya. Dari kata janna, tertutup, tersembunyi. Ya, tertutup akalnya, disebut gila. Tuh, makanya jin itu kenapa disebut jin? Karena keberadaannya tidak bisa dilihat. Bayi di dalam perut ibu disebut
janin karena tidak tampak, tidak bisa dilihat. Akar katanya sama, dari jannah, ya, janin. Baik. Jadi yang kedua adalah orang gila. Para ulama membagi kategori gila itu menjadi dua. Gila tidak disengaja dan gila disengaja. Ya wallahu a'lam ya. Contohnya seperti apa gila disengaja itu? Normal tapi diupayakan sekian menjadi gila begitu. Nah, ya kalau gilanya ini tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak wajib puasa, bahkan puasanya juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan tidak wajib qadha. Ya, kalau ada orang gila yang memang tidak ada unsur kesengajaan, walaupun nanti misalnya ya, diterapi sampai sembuh, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha puasa pada saat gilanya itu sembuh. Ya, misalnya begitu. Kalau tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan dengan melakukan hal-hal tertentu yang dengan sengaja yang menyebabkan dia menjadi gila, stres. Nah, maka yang seperti itu wajib qadha pada saat nanti dia sembuh dari gilanya. Nah, ini yang kedua, orang gila ya. Ya, insya Allah kita nggak ada yang termasuk kategori itulah. Ya. Jadi yang suka pada mampir siang-siang di warung itu pasti bukan anak kecil kan? Iya, bukan anak kecil itu, orang pada dewasa kok. Jadi kemungkinannya apa itu ya? Nah, ya kita lihat dulu kan baru dua, ya. Baru dua ini. Yang kedua adalah orang gila. Ketiga, orang sakit. Nah, faman kana minkum maridun, dasarnya orang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Pertanyaannya, sakit macam apa? Nah kan, kalau berdasarkan Al-Quran, ada nggak batasan sakitnya? Di ayatnya tadi, ada batasan sakitnya nggak? Nggak ada. Faman kana minkum maridun, siapa saja di antara kalian yang sakit, maka mazhab zahiriyah yang hanya melihat dari zahir dalil yang ada, mereka berpendapat sakit apa saja boleh tidak puasa, walaupun hanya sakit jari, cantengan. Oh sakit saya, boleh buka kalau menurut mazhab ini Pak. Iya, ya, cuma kesannya jadi mempermainkan begitu, masa nggak ada hubungan itu sakit jari dengan puasa. Bisulan, kenapa buka bisulan saya? Nah, maka muncullah kemudian ijtihad jumhur ulama, ya karena tidak ada batasan di ayatnya, mereka berijtihad bahwa sakit yang membolehkan seseorang tidak puasa itu kategorinya adalah sakit yang menyebabkan orang itu merasa berat untuk melakukan puasa, atau kalau dia berpuasa ya akan memadaratkan dirinya, berbahaya untuk dirinya, atau sakitnya ini akan lama sembuhnya. Nah, siapa yang menentukan itu kira-kira? Bisa dua. Ya pertama dokter yang ahli, itu lebih bagus lagi yang muslim yang paham, atau ya dia sendiri berdasarkan pengalamannya pernah melakukan puasa kemudian tersiksa kondisinya, tidak kuat, lemah dan lain sebagainya. Nah, dan
Ini tentu berlaku untuk siapa saja, walaupun tidak dalam kondisi sakit. Kalau merasa lemah dengan berpuasa, tidak sanggup melanjutkan, tidak boleh dipaksakan. Ya, tidak boleh dipaksakan. Ya, tapi ada standarnya, Pak ya. Lemah itu ya. Kalau cuma lemes, umumnya orang puasa juga lemes kan. Ya, lemah itu artinya bisa sampai pingsan begitu. Ya, misalnya. Baik, jadi itulah sakit yang boleh tidak puasa. Kemudian untuk menentukan nanti kompensasinya kalau dia tidak puasa, gantinya apa? Kalau di ayatnya apa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, maka ia wajib mengulang puasanya. Nah, mengulang puasa di bulan Ramadan namanya apa? Qadha. Nah, tapi tidak serta-merta orang sakit yang tidak puasa wajib qadha, karena ada dua macam. Pertama, sakit yang sifatnya umum. Sakit yang jenis sakitnya ini masih ada harapan sembuh, umumnya sakit seperti itu. Maka kalau bentuk atau jenis sakitnya ini adalah sakit yang masih ada harapan sembuh, wajib qadha. Kapan qadhanya? Ya saat nanti sembuh dari sakitnya. Tapi kalau orang yang sakit yang menurut dokter bahkan sakitnya sudah bertahun-tahun, ini nggak ada harapan sembuh lagi, bahkan kemungkinan akan semakin parah sakitnya, tidak ada harapan sembuh, maka orang seperti itu kalau tidak puasa bayarnya apa? Fidyah. Ya, itu fidyah, bukan qadha. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan untuk dia mengqadha. Sebab menurut dokter ini tidak ada harapan sembuh. Oke, sekarang saya tanya, kalau ada kasus begini Pak, misalnya saudara kita sakit demam berdarah, dirawat di rumah sakit selama seminggu. Selama seminggu itu dia nggak puasa, tuh, di rumah sakit. Kemudian hari ke-8 sudah membaik kondisinya dan dibolehkan pulang. Hari ke-9 meninggal dunia. Dia nggak puasa 7 hari. Ya. Gantinya apa tuh? Ayo. Gantinya apa? Hutang orang itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Hah? Hutangnya itu puasa atau fidyah? Puasa ya? Iya, karena jenis penyakitnya tadi yang mungkin sembuh. Orang sudah sembuh dia hari ke-8, berarti hutangnya puasa, hutangnya bukan fidyah. Ya, loh, tapi qadha berarti kan? Qadha. Lah, tapi kan meninggal. Yang qadha siapa? Keluarganya, ahli warisnya. 7 hari berarti nih almarhum harus qadha puasa. Enggak harus 7 hari. Ajak 7 orang ahli waris. Yuk kita bareng-bareng puasa nih. Niatnya qadha untuk almarhum. Selesai. Jadi 7 orang bareng-bareng puasa 1 hari. Boleh nggak orang lain yang minta untuk puasanya? Nih keluarga nggak ada yang mau misalnya. Keluarganya nggak ada yang mau. Boleh nggak minta tolong orang lain? Boleh. Minta tolong santri misalnya, tolong nah ini puasa ya 7 orang 1 hari. Ya kalau minta tolong orang lain tentunya
Oh iya dong, ya. Ada jasanya. Ya paling nggak diajak bukanya bareng nanti di rumah, gitu. Kemudian, nah itu ya. Nah, tapi gini Pak, yang bisa diganti dan diqadha, baik fidyah ataupun qadha tadi, ini hanya berlaku untuk puasa. Sedangkan sholat tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Maaf, orang sakit nggak sholat, nggak bisa. Terus keluarganya bagi-bagi beras, katanya ini buat fidyah yang sakit. Ya, selama sakit dia nggak sholat, nggak bisa, nggak ada ceritanya. Fidyah untuk mengganti sholat itu tidak ada. Ya, jadi fidyah hanya berlaku untuk puasa. Kenapa? Karena sholat dalam kondisi apapun, walaupun sakit, tetap wajib. Nah, ini masalahnya berarti yang harus paham adalah yang merawat orang yang sakit. Jangan sampai dibiarkan yang sakit ini tidak sholat. Ya, tidak sholat. Kan aturannya kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, berbaring menyamping kanan. Kalau tidak bisa, telentang dengan wajah menghadap ke arah kiblat, diangkat itu di bagian kepalanya, dengan berarti kakinya menjulur ke arah kiblat jika memungkinkan. Ya, kalau ruangannya ruangan VIP di rumah sakitnya misalnya, cuma sendiri itu tempat tidurnya, bisa diarahkan seperti itu. Kalau enggak, satu ruangan ada 6 orang di situ, ngadepnya juga enggak ke arah kiblat, tidak apa-apa. Yang penting sholat saja, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, yang penting sholat. Sudah tidak bisa lagi telentang, dengan isyarat. Tar dulu belum disolatin Pak. Dengan isyarat kepala, nggak bisa lagi isyarat kepala, dengan kedipan mata. Ya, kedipan mata udah nggak bisa, ya kan berarti udah nggak bisa, tinggal disolatin tuh mah, ya. Nah itu Pak batasannya. Kalau sholat mah nggak ada ceritanya diganti fidyah ya. Tapi kita masih menemukan tuh, ada orang meninggal tuh bagi-bagi beras katanya fidyah. Ya mungkin kalau itu mengganti puasanya mungkin ya. Oke, jadi ini yang keberapa tadi? Satu, anak kecil. Kedua, orang gila. Ketiga, orang yang sakit ya. Yang ketiga itu orang yang sakit. Keempat, orang yang lanjut usia. Orang lansia, kita nyebutnya lansia ya, bukan orang tua. Kalau orang tua mah banyak orang tua di sini ya. Kalau kalau tua itu standarnya berapa tahun Pak usianya? Kalau 40 ya itu belum tua ya. 40 tuh masih disebutnya masih pemuda itu ya. 40. Nah 50 ya, kepala 5 itu kahulan, dewasa. Ya. Jadi 50 itu dewasa Pak. Nah, 60 itu baru tua. Disebutnya syaikhukhah usianya itu. Orangnya disebut syekh. Jadi kalau yang udah 60 udah jadi syekh tuh Pak. Tapi syekhnya bukan guru besar. Orang tua. Nah, orang tua yang tidak lagi sanggup untuk berpuasa, bagaimana hukumnya? Boleh tidak puasa, tapi ada konsekuensinya. Apa gantinya? Qadha atau fidyah? Ya fidyah. Kapan mau qadhanya? Orang makin tua. Iya.
Jadi tidak ada kemungkinan untuk dia mengqadha karena semakin tua. Maka orang yang lanjut usia ini berarti berlaku ayat yang tadi itu yang sudah tidak sanggup berpuasa. Maka fidyatun ta'amu miskin. Nah, tadi belum dibahas standarnya fidyah itu berapa sih? Sebelumnya udah saya sampaikan belum? Fidyah itu berapa? Satu mud. Satu mud itu berapa? 6,7 ons. Jadi nggak sampai 1 kilo atau 1 liter itu. Ya, 6,7 ons. Ya kalau mau digenapkan biar gampang hitungnya ya 1 liter gitu. Intinya mah 1/4 dari standar ukuran yang biasa kita berikan untuk zakat. Nah, itu 1 mud. Karena zakat itu adalah 4 mud. Ya, zakat itu 4 mud. Nah, 1/4-nya itu adalah untuk fidyah. Gitu ya. Nah, cara menghitungnya. Jadi kalau mau kita patok dibulatkan supaya mudah menghitungnya, ya udah 1 liter berarti. Ya. Berarti kalau punya orang tua yang sudah lanjut dan tidak mampu puasa, berarti anaknya wajib menyisihkan untuk fidyahnya per hari 1 liter. Kapan diberikannya? Ya mau per hari boleh, silahkan diberikan langsung kepada yang berhak. Ya, sama mustahiknya seperti mustahik zakat. Atau mau dikumpulkan saja, diakumulasi nanti dalam 1 bulan, boleh langsung atau dititipkan melalui panitia-panitia zakat yang ada, boleh. Ya. Nah kalau fidyah masih ada Pak ya, orang yang bayar fidyah masih ya. Nah, yang belum pernah itu kan yang bayar kifarat, saya sampaikan itu. Saya mau bayar kifarat Pak, kecolongan. Belum ada itu. Belum pernah ada. Nah jadi yang keempat adalah orang yang lanjut usia yang sudah tidak lagi sanggup untuk berpuasa. Nah kalau yang pikun gimana? Jadi yang sudah lewat lanjut itu kan pikun. Gimana kalau yang pikun Pak? Tidak wajib puasa. Ya karena ya sudah ya, fungsi akalnya sudah tidak normal ya. Baru disuapin, ngomel-ngomel. Kok saya nggak ada yang ngasih makan? Nah itu udah pikun kan artinya. Nah, jadi tidak usah dipaksakan untuk sholat juga kalau ada orang tua yang seperti itu ya, karena ya sudah tidak wajib ya, sudah tidak wajib. Nah ini Pak, ada tuh alternatifnya kalau kita nggak mau dikenai kewajiban agama, itu pikun. Tapi janganlah ya. Mudah-mudahan sih kita jangan sampai pikun. Itu jangan sampai pikun. Kenapa? Kasihan sama anak Pak. Belum tentu anak kita mau sabar merawat kita. Kalau orang tua, kalau ibu merawat anak masih kecil, nggak ngerti apa-apa, masih sabar kan ibu mah? Bapak masih sabar itu, ngadepin anak kecil itu. Walaupun seperti apapun dia, tapi kalau anak ngurus orang tua, banyak yang nggak sabar, banyak ditinggal di panti-panti jompo kan, diterlantarkan begitu. Ya, yang diurus dirawat di rumah juga belum tentu sabar kita. Ya, dan karena memang juga tobiinya kan, kalau anak kecil itu sebandel-bandelnya anak, biar kayak apapun tetap ada lucu-lucunya ya. Tapi kalau orang tua nggak ada lucu-lucunya, itu ngeselin. Nah, makanya ditekankan betul kan di ayat Al-Quran tuh, siapa di antara kalian yang orang tuanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan dia,
kedua-duanya atau salah satunya, hati-hati. Fala taqul lahuma uff. Jangan sampai keluar kata-kata cercaan apapun itu, keluhan. Sabar, Pak. Nah, ada seorang dokter di Arab itu Pak yang bercerita, dokter perempuan. Nah, satu ketika kedatangan pemuda namanya Muhammad. Begitu masuk ruangan dokter, dia menggandeng seorang perempuan. Itu dibawa masuk, itu merontak, itu berontak, dia nggak mau keluar. Akhirnya dilempar, itu kerudungnya itu diambil lagi sama si pemuda itu, dipakaikan, digigit, dicakar anaknya, tapi anaknya senyum aja ya. Dan masuk ke ruangan dokter, si ibunya nih mulai muter-muter di meja dokter nih, nggak normal nih. Kata dokter, ini siapa Muhammad? Ini ibu saya, dong. Ibu kamu? Sejak kapan seperti ini? Sejak lahir, dokter. Sejak lahir. Bagaimana bisa melahirkan kamu kalau belum sejak lahir seperti ini? Kakek saya, kata dia bercerita, menikahkan ibu saya karena kakek ingin ibu punya keturunan. Cuma tidak bertahan itu. Ayah saya menceraikan ibu setelah 1 tahun dalam keadaan hamil mengandung saya. Gitu kata dia. Sejak 10 tahun usia saya, dok, saya yang merawat ibu saya ini. Saya yang ngasih makan, yang memasak untuk ibu saya. Kalau saya tidur, saya ikat kaki saya di kaki ibu, karena saya takut ibu kabur lari, saya nggak bisa mencarinya lagi. Anaknya itu, ya. Lalu si ibunya bilang, Muhammad, kapan mau diajak ke Mekah? Karena lihat di televisi itu ada gambar Ka'bah. Nanti Kamis ya bu ya. Ditegur lagi sama dokternya, Muhammad, dia kan udah nggak wajib ibadah, kamu mau ngajak dia umroh? Iya dong. Setiap kali ibu saya minta ke Mekah, saya bawa ke sana karena saya khawatir ada keinginan ibu yang tidak terpenuhi padahal saya mampu. Dia nggak kenal kalau kamu anaknya. Tidak, dokter. Ibu saya nggak tahu kalau saya anaknya. Tapi Allah yang menciptakan saya, dia tahu kalau beliau ini ibu saya. Insya Allah, Pak. Begitu keluar itu anak dengan ibunya, dokter itu ngunci pintunya, nangis, Pak. Baru dia pertama ya, lihat itu dengan mata kepala anak yang berbakti sebegitunya sama ibu, padahal ibunya gila itu. Kalau mau dia bisa aja titipkan di rumah sakit, tapi dia lebih memilih berbakti sama ibunya karena ingin pintu surga selalu terbuka untuknya. Nih Pak, ya mudah-mudahan anak kita kayak begitu Pak ya. Ya, maksudnya ya, diberikan itu kesabaran oleh Allah. Baik, keberapa nih? Keempat ya. Kelima, musafir. Siapa musafir? Orang yang dalam perjalanan. Ada yang mau pulang kampung? Alhamdulillah. Berarti ada peluang dong. Boleh tidak puasa. Nanti dulu Pak. Ada aturannya. Musafir yang seperti apa? Dasarnya di ayat tadi juga. Ya, faman kana minkum maridun au ala safar. Kalau berdasarkan zahir ayat, tidak ada batasan di situ. Pokoknya melakukan perjalanan. Dari sini ke Ciputat perjalanan enggak? Perjalanan. Tapi para ulama memberikan batasan. Berapa jarak perjalanan yang dibolehkan seseorang tidak puasa pada saat dia tidak mampu lagi melanjutkan puasa? Ketentuannya itu disamakan pada hukum sholat. Berapa jarak perjalanan yang dibolehkan orang mengqashar sholat?
Karena rukhsah perjalanan itu yang utama adalah qashar, bukan jamak. Rasulullah itu selalu mengqashar sholat ketika melakukan perjalanan. Yang 4 jadi 2 gitu. Jadi jamak itu sebab lain yang memberatkan, itu membolehkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, mazhabnya menyamakan perjalanan yang jaraknya membolehkan qashar juga boleh jamak. Berapa Pak jaraknya? 89 kilometer. Sebagian mengatakan 84. Nah, kita ambil yang 89 lah, ya. Jadi bapak yang pulang kampungnya ke Bogor belum dapat itu, ya, belum dapat. Ke Bogor berapa itu? Kemana minimal tuh berarti? Bandung, Cianjur lah, ya. Udah tuh 89 kilometer. Muter dulu. Ke Bogornya muter dulu gitu, ya. Ya, jadi yang menentukan adalah jaraknya nih. Mau kemana tujuannya, berapa jaraknya. Kan sekarang bisa diketahui kan. Ya tinggal cari di map, itu tujuannya kemana, lihat berapa jaraknya. Jadi minimal 89. Nah kemarin katanya baru udah di Cirebon, ya. Nyampe nggak tuh Cirebon? Lewat, ya. Tapi puasa nggak? Puasa nggak kemarin? Tetap puasa, ya, alhamdulillah. Nah, orang yang melakukan perjalanan jauh ini dapat rukhsah dengan ketentuan begini, Pak. Rukhsah itu berlaku ketika dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya, minimal sudah lewat kecamatan. Ya. Maksudnya, jadi jangan begini. Nih mentang-mentang mau pulang kampung, terus udah bilang-bilang sama tetangga, besok saya nggak puasa, ya, gitu. Soalnya saya mau pulang kampung. Jadi udah nggak sahur dari rumah, udah nggak puasa, padahal belum berangkat. Nah, ada nggak yang begitu? Itu tidak benar, karena Rasulullah SAW dalam riwayatnya pernah melakukan perjalanan saat di bulan Ramadan itu dari Madinah, itu dalam kondisi beliau berpuasa. Baru sampai di satu tempat namanya Qura al-Ghamim, bahkan itu udah waktu asar, Pak, udah asar itu, sebentar lagi maghrib kan. Hanya ada sahabat yang mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kita ada yang sudah nggak kuat lagi puasa, cuma mereka nggak ada yang berani buka, menunggu apa yang engkau lakukan. Akhirnya Nabi minta segelas air, ditunjukkan di sahabat dengan di hadapan sahabat lainnya, langsung minum, udah asar itu. Ya, lalu ada yang lagi mencerita, ya Rasulullah, masih ada yang belum minum, padahal mereka udah nggak kuat. Apa kata Nabi? Ulaikal usad, mereka itu orang yang durhaka. Jadi yang dalam perjalanan dapat rukhsah untuk buka kalau memang sudah tidak kuat, dan ketika memaksakan diri bahkan itu dianggap berdosa, ya. Tapi itu kalau memang sudah tidak kuat lagi, betul-betul tidak kuat dan memaksakan. Jadi jangan itu nanti jadi polemik. Pada saat kita melakukan perjalanan rombongan misalnya, ada yang buka, ada yang enggak, terus saling mencela, ngapain buka, orang enggak berat apa-apa, kata yang buka berdosa loh kalau enggak buka. Nah kan jadi enggak klop itu, ya. Menyalahkan, menganggap berdosa orang yang tidak mengambil rukhsah. Nah, mana terus yang lebih utama, Pak? Ngambil rukhsah atau tetap berpuasa? Ada sebagian ulama
mengambil dalilnya hadis yang mengatakan bahwa Allah itu senang ketika rukhsahnya dilaksanakan. Iya, pernah dengar itu? Nah, ada yang mengambil dasar dalil itu sehingga berpendapat mengambil rukhsah lebih utama. Tetapi mayoritas ulama merinci hukumnya. Jika kondisinya berat untuk melanjutkan puasa dalam perjalanan, maka yang lebih utama rukhsah ambil. Tapi kalau tidak berat untuk melanjutkan puasa, lebih utama tetap puasa. Walaupun jaraknya jauh dari sini ke Kalimantan, tapi naik pesawat 2 jam nyampe. Itu habis itu nyambung naik taksi, adem terus, tidak ada beratnya. Ya tetap puasa saja, lebih utama, ya lebih utama. Baik. Nah ini yang musafir ya. Nah jadi sudah harusnya berarti tetap sahur dulu dari sini, ya. Nah nanti di tengah perjalanan kalau memang berat tidak bisa melanjutkan, silakan ambil rukhsah. Jangan udah nggak sahur, bahkan udah diancer-ancer. Nanti kita makan pagi di sana ya, di rest area sekian. Itu itu tidak benar begitu, ya. Ya kalau mempersiapkan bekal mah nggak apa-apa. Ya jaga-jaga jangan barangkali nanti nggak kuat begitu. Ya silakan aja. Itu bawa makanan, persiapan. Ya, tapi ya jangan diniatkan. Ya, kalau masih kuat mah jangan, aduh sayang nih makanan udah dimasak. Mubazir. Ya kalau kuat kan tetap ada konsekuensinya. Kalau ngambil rukhsah juga wajib qadha nanti. Ya wajib qadha. Nanti di luar Ramadan. Lah kalau melakukan perjalanan pulang kampung nggak puasa, udah ngambil rukhsah, kecelakaan Pak, meninggal. Gantinya apa? Ya sama seperti tadi, qadha, berarti yang mengqadha ahli warisnya. Ini yang kelima ya, musafir. Keenam dan ketujuh adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Walaupun dengan puasa insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Banyak wanita hamil menyusui tetap berpuasa, tidak terjadi apa-apa. Lebih baik dikonsultasikan dengan ahlinya ya. Bagaimana kalau tidak berpuasa, apa gantinya? Ada 2. Kalau ibu hamil menyusui ini tidak puasa karena khawatir ke anak saja, ibunya kuat kok, dia puasa kuat, tapi kasihan ke anak, saya nggak puasa aja, maka wajib qadha plus fidyah 2 tuh. Tapi kalau ibu hamil menyusui tidak puasa karena khawatir ke dirinya, karena pernah coba puasa nggak kuat, atau ke diri dan anak, maka wajib qadha saja. Kecuali ibu yang tidak memungkinkan bagi dirinya melakukan qadha, nggak punya kesempatan untuk qadha karena punya anaknya tunji. Bapak tahu tunji? Nah, setahun hiji. Iya. Ini dia ngambil rukhsah sekarang lagi hamil. Selesai menyusui hamil lagi. Kapan qadhanya itu? Nah, maka menurut sebagian ulama perempuan yang seperti itu bisa menggantinya dengan fidyah puasanya, ya. Ya, hamil menyusui 6, 7, yang ke-8 adalah yang haid, dan ke-9 nifas, di mana dua-duanya kalau tidak puasa diganti dengan qadha. Itu sudah umum ya. Nah itulah 9 ya poin. Kira-kira ada peluang kita masuk salah satu di dalamnya. Ya ada musafir, ya paling enggak ya. Nggak mungkin orang gila mah ya. Ada yang mau bertanya mau nggak? Silakan. Iya.
Hmm. Hmm. Iya. Nah, memang ada dua standar. Sebagian ulama menggunakan jarak tempuh, nah, yaitu tadi 89 kilo. Sebagian ada yang menggunakan standarnya waktu tempuh. Nah, kalau waktu tempuh itu yang dibolehkan orang mengqashar sholat itu jika perjalanan yang ditempuhnya itu ya bisa mencapai 3 hari 3 malam dengan jalan kaki. Standarnya jalan kaki ya, 3 hari 3 malam. Walaupun dekat misalnya jaraknya, tapi dia harus melewati gunung. Nah, 3 hari 3 malam baru sampai. Itu masuk kategori di situ. Nah, kalau pakai waktu ya, ya. Kalau 8 jam saya belum tahu tuh dasarnya ya. Tapi kalau yang para ulama itu 3 hari 3 malam waktunya ya. Tapi kalau mau ngambil yang standarnya jarak ya tadi 89. Berarti kalau sudah 89 ke atas kita sudah termasuk yang dapat rukhsah ya. Ada lagi? Ya. Ya. Hmm. Iya. Iya. Apa masih harus dijama? Bukan harus ya, tetapi boleh. Bukan harus. Apa harus dijama? Tidak harus. Kalau bapak mau tetap normal saja sholatnya tidak apa-apa. Tapi kalau mau dijama pun boleh, mau dikosor pun boleh, karena kita sudah termasuk kategori musafir. Nah, satu lagi yang belum saya bahas, berapa lama ketentuan musafir itu berlakunya? Nih, bapak pulang kampung kan? Berapa hari disebut musafir? Hah? 4 hari, Pak. Tapi begini, kalau bapak dari sini belum menentukan mau berapa lama nanti di tempat tujuan di kampung, ya, belum ada ketentuannya. Saya nggak tahu di sana nanti berapa lama. Maka itu dihitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah udah, setelah itu berarti mukim hitungannya. Ya, jadi selama sebelum hari itu masih dihitung sebagai musafir. Tapi kalau dari sini sudah menentukan nanti saya di kampung 7 hari, nanti baru pulang. Kalau sudah menentukan tujuannya lebih dari 4 hari, maka begitu sampai di tempat tujuan itu sudah dihukumi mukim. Jadi nggak usah lagi ngitung 1 hari, 2 hari, 4 hari, nunggu 4 hari terus baru mukim. Tidak ya, kalau sudah menentukan lebih dari 4 hari. Ya, ya. Itu kan sudah lebih dari 4 berarti kan? Iya, makanya begitu sampai sana hitungannya udah mukim, ya, mukim. Kalau tidak niat mukim, maksudnya tidak niat untuk tinggal di tempat yang menjadi tujuan. Nah, ini ada ulama yang berpendapat begini, di luar dari pendapat tadi. Selama orang itu menuju satu tempat tidak untuk tujuan tinggal di sana, maka selama itu dia dihitung musafir. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Ya, Bapak nih ditugaskan keluar kota sebulan misalnya. Selama berada di sana, cuma kalau mau ngambil pendapat itu kan nggak umum. Masa selama udah tinggal selama di sana sholatnya kosor terus begitu misalnya. Ya. Apalagi sholatnya di masjid, ini orang mazhab apa ini kan begitu nanti ya. Nah, ya. Gimana? Dokter operasi.
Maksudnya yang ditanyakan sholatnya. Jika memang tidak memungkinkan untuk sholat dulu, ya bisa ditunda sholatnya dan azam di hatinya nanti jam berapa sholatnya. Nah, jika tidak bisa menentukan itu dan memang terpaksa kondisinya, jika ditinggal justru akan mengancam, ini terancam nyawanya pasien ini, ya maka nanti sholatnya diqadha, ya itu termasuk uzur. Kalau seperti itu dokter, ya termasuk yang ketiduran lewat waktu sholat, qadha segera ketika ingat. Cukup Pak? Udah? Ya. Maksudnya? Jadi adab yang Rasul ajarkan kalau mau melakukan perjalanan itu, ya melakukan sholat safar. Ya memang lebih utama dilakukan di masjid, ya, tapi di rumah juga tidak boleh. Tidak apa-apa. Begitu kembali pulang juga Rasulullah tidak langsung ke rumah, ya sampai pulang dari perjalanan ke masjid dulu sholat, baru kemudian ke rumah. Ini bukan hanya untuk perjalanan umroh atau haji saja sebetulnya, ya perjalanan jauh seperti itu adabnya. Dan yang Rasulullah ajarkan itu, kalau kita pergi jauh jangan pulangnya malam-malam mengejutkan orang yang di rumah, ya maksudnya apa? Ya jangan mengejutkan istri yang di rumah, ya implementasinya untuk saat ini maksudnya kasih kabar kalau mau pulang supaya istri di rumah persiapan. Makanya waktu pasukan perang baru pulang dari perjalanan perang ini kan sudah sampai Madinah, tapi Nabi nanti jangan ke rumah dulu, ya, biarkan mereka yang di rumah udah pada tahu nih suaminya udah pulang, tapi Nabi menahan mereka nanti dulu. Ya, biarkan istri-istri kalian berhias dulu di rumah, gitu Pak. Ya, iya. Jadi ngasih tahu dong, ya. Kan istri itu nggak nyaman kalau suami datang dalam keadaan dia nggak siap, gitu, ya. Belepotan, keringat dan sebagainya. Nah, itulah ajaran Islam itu, ya. Apalagi yang lama udah, ya. 40 hari nggak ketemu. Baik Pak. Yang tidak normal. Ya kalau nggak normal ya berarti kan kategorinya masuk kemana itu tadi, ya yang yang kayak autis gitu. Ya kalau masih bisa dibimbing, dilatih, ya asal diarahkan saja, tidak apa-apa, dilatih, gitu. Tetap. Ya cuma kan itu di luar kendali kita, ya kita nggak bisa memastikan dia bisa sempurna atau enggak ibadahnya, ya. Tapi insya Allah kalaupun tidak akan dimaafkan lah, karena itu bukan tidak di luar kendali kita, ya. Insya Allah dimaafkan kondisi orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita yang mendampingi ya tetap kita mengajarkan, itu dilatih aja. Kita cukupkan dulu ya, sudah jam 6 lewat ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.